Bu Mega tuh selalu dari dulu merawat pertiwi, mari menanam, jaga sungai, sungai itu jalan kehidupan dan sebagainya. Dan itu kan ternyata betul. Nah, kita makanya selalu juga menyampaikan kepada Dinas Kehutanan ataupun mungkin SDA, di das sungai itu menata misalnya, itu kan juga harus ditanami dengan pohon-pohon yang cocok di situ untuk nahan air, untuk nahan abrasi. Jadi kalau ekosistemnya jalan nih, sungai juga nggak ada pendangkalan, pengerukan berkala juga itu juga untuk antisipasi banjir juga. Habitat juga hidup di situ, pasti alam juga pasti akan jaga kita gitu kan. Bersahabat dengan alam. Mindset kita semua warga itu jangan membelakangi sungai lah, jangan membelakangi kali. Gitu. Kadang-kadang kalau membelakangi kan kita anggapnya dia kayak tempat sampah. Jadi, padahal di luar negeri itu udah menghadap riverside itu paling mahal gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tribuners. Kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program wawancara eksklusif Sobat Warta Kota. Kali ini kita bersama Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ibu Yurike. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda apa Ibu Yuke? Bebas. Kakak juga boleh. Oh, keren, kakak. Sobat Warta Kota, Bu Yuke juga merupakan anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Kakak Yuke. Keren namanya. Kak. Ya. Duh, jadi enak manggilnya. Sehat ya, Kak ya? Alhamdulillah. Ini pembaca kami ini banyak yang menanya nih. Kok namanya bisa Yuke Yurike gitu? Itu artinya apa sih? Pengulangan. Yuke, kayaknya nama-nama artis nih. Ya, itu kebetulan orang tua yang kasih ya. Kalau dari nama kita juga belum nanya-nanya artinya, tapi yang pasti kan niatnya pasti baik, harapannya baik. Cuman memang nama diulang-ulang, orang pada bingung. Ini orang apa sih? Ada yang bilang orang Manado, ada yang bilang apa. Terus ada yang nggak yakin karena namanya Yuke Yurike, bukannya Yurike aja panggilannya Yuke, ternyata memang ya kayak Cecep Gorbacep lah. Cecep Gorbacep apa persilangan antara Sunda dan Soviet. Kebetulan asli palsu, Palembang Sunda. Oh, Palembang Sunda. Teteh Yuke atuh. Bukan kakak. Gitu. Sobat Warta Kota, Teh Yuke juga merupakan alumni Universitas Indonesia, Fakultas Teknik. Oh ya, jangan main-main nih sama Bu Teteh Yuke. Beliau sekarang sedang konsen di bidang pengendalian banjir. Benar ya? Ya, kebetulan periode ini ditugaskan di Komisi D. Periode lalu juga di Komisi D. Komisi D itu bidang pembangunan. Salah satunya adalah yang terkait urusan banjir di Jakarta. Karena ada dinas mitra kerja kita, ada dinas sumber daya air di bawah Komisi D. Jadi PR kita selain banjir, sampah, terus juga urusan RTH, karena Dinas Pertamanan Kehutanan ada di komisi kami juga, terkait pemukiman, karena Dinas Perumahan juga ada di komisi kita. Jadi masalah-masalah yang kompleks di Jakarta yang memang harus kita benahin dan menjadi prioritasnya Pak Gubernur, kebetulan ada di komisi komisi aku ya. gitu. Komisi, kalau menurut saya komisi seksi. Seksi karena terjun langsung ke masyarakat, bersentuhan langsung dengan kebutuhan ya masyarakat. Ya. Sobat Warta Kota, kita tanya Teh Yuke nih, BMKG kan sudah menghimbau akan terjadi cuaca ekstrim nih sampai Februari. Apa kira-kira yang sudah dihimbaukan atau dilakukan Komisi D kepada masyarakat Jakarta? Ya, di dalam pembahasan kami juga itu menjadi concern kita. Kalau di DPRD kan tugas kami ini hanya kita membahas dari sisi anggaran. Anggaran itu pun juga yang mengajukannya juga dari mitra kerja kami. Dengan masukan kita bahas di komisi itu, masukan-masukan dari apa yang kita dapat informasi dari masyarakat, permasalahan-permasalahan yang ada. Itu juga kita rembukin di situ apakah sudah masuk ke dalam
yang dianggarkan apa tidak. Habis itu juga kita bagaimana mengawasi semua itu berjalan dengan baik, anggaran yang sudah kita gelontorkan apakah tepat sasaran apa enggak. Dan yang ketiga kan kita bentuk aturan-aturan yang memang harus kita buat perda gitu. Nah di komisi sendiri khususnya untuk penanganan banjir dengan cuaca kan memang berapa tahun belakangan ini kan selalu di ujung-ujung akhir tahun ini selalu mengalami tidak bersahabat dan mungkin juga itu karena ulah manusia juga ya barangkali ya. Jadi memang tidak menentu udah berapa tahun apalagi yang tahun ini yang harusnya berber tapi udah dari kapan juga berber terus gitu kan. Terus bisa tiba-tiba kering, bisa tiba-tiba hujan angin. Nah, tadi pagi juga saya baru dapat informasi kemarin kan juga ada puting beliung di Jakarta Utara. Minggu kemarin rob, bahkan di Pulau Seribu pun juga naik semuanya banjir. Bayangin di kepulauan banjir mau kemana lagi? Wah, bingung saya juga. Iya, kan? Sampai saya ngecek ini gimana. Tapi karena mungkin orang kepulauan ya biasa. Oh ini ada fenomena ini. Pada saat pasang dia naik, tapi nanti turun lagi. Tapi kan tetap kalau kita cerita Pulau Seribu, mereka mau lari kemana lagi? Mau yang lebih tinggi-tinggi seperti apa gitu kan? Mau ngebuang air kalau lautnya naik, mau ngebuang kemana lagi? Mau lari gitu salah, ombaknya tinggi. Mau lari salah gitu. Jadi memang Jakarta ini kompleks, selain memang letaknya sangat-sangat rendah dan ini di muaranya laut, dilewati 13 sungai. Terus juga kita harus hadapi, kita nggak mau saling menyalahkan, tapi pasti ada efeknya juga dari sisi yang daratan kita tinggi kan. Mungkin provinsi lain kan pasti turunnya kan ke yang paling rendah karena dia harus ke laut. Hukum gravitasi ya? Iya, terus juga laut sendiri dengan macam-macam fenomena alam. Kayak kemarin supermoon. Dulu tuh supermoon mungkin setahun sekali, sekarang supermoon kayaknya sering banget. Begitu pasang naik rob. Khususnya di Jakarta Utara. Jadi kita selalu mengutamakan atau mungkin memprioritaskan dalam pembahasan bagaimana antisipasi untuk pengendalian banjir tersebut. Yang kita sampaikan dan kita lakukan juga, kita juga selalu berkoordinasi dan memantau. Kami juga ada grup bersama dengan mitra kerja. Itu misalnya, dan pada saat kami turun, kan kebetulan alhamdulillah setiap bulan itu kami ada kesempatan turun ke masyarakat itu 4 kali ya. Di luar yang memang kita sendiri gitu, tapi yang ditugaskan ada fungsi pengawasan peraturan daerah itu 4 kali kita turun ke masyarakat. Kita juga tidak selalu mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu bersiap-siap. Jakarta ini kan udah biasa nih banjir, terus kebakaran, ya kan. Terus sekarang ditambah lagi hujan angin, terus juga penyebabnya salah satunya adalah karena saluran-saluran yang mampet, bisa karena sampah dan lain-lain. Paling kita mengingatkan itu untuk jaga lingkungan, tidak membuang sampah, terus juga bersiap dengan segala macam bentuk apapun yang bisa terjadi dan bagaimana memitigasinya. Karena kalau kita semakin paham, pasti itu kan kita lebih prepare. Terus juga tidak panik. Terus yang paling bahaya itu pada saat kita terkena amit-amit ya, misalnya bencana, mau banjir, mau apa. Dokumen-dokumen penting itu kan itu sangat perlu banget. Makanya sekarang sudah mulai sering himbauan-himbauan, mau siap, nggak siap, kita harus siapin lah tuh semua berkas-berkas di satu kantong. Kalau ada kejadian apa, kita harus bawa. Itu bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyiapkan. Itu realita ya? Itu realita, karena kita sering sekali pada saat banjir ataupun kebakaran ataupun mungkin longsor, mereka kesulitan untuk mengurus surat-surat itu gitu. Akhirnya kan mengganggu kan, untuk mungkin ijazahnya, aktenya, belum surat rumah dan lain-lain. Nah itu kita juga selalu juga himbau. Tapi yang terpenting adalah kalau terkait komisi ya, karena ini urusannya kita dengan perencanaan, pengendalian, antisipasi dan anggaran juga, kita meminta dinas-dinas terkait itu untuk mengecek segala sesuatunya. Andai kata
perlu dianggarkan atau mungkin sudah tidak layak atau kurang, itu juga harus disiapkan. Terus kalau kalian misalnya di sumber daya air ya, dengan kondisi sekarang kita harus ngecek semua pompa-pompa, rumah pompa, pompa mobile, mungkin segala sesuatu yang berurusan dengan pengendalian banjir nih berjalan dengan baik apa enggak. Terus kita juga harus ngecek, kita juga selalu memantau untuk mereka selalu apel siaga untuk petugas-petugas yang ada di lapangan. Jangan sampai kejadian, misalnya rumah pompa, kalau dulu kan pernah tuh tahun berapa kan, nggak ada orangnya, macet, nggak dicek. Udah gitu juga ya maintenance atau pemeliharaan itu harus betul-betul semuanya dicek. Jadi begitu ada kejadian-kejadian yang di luar biasa, itu kita udah siap. Siap ya. Dan ini nggak bisa cuma dinas sumber daya air aja, harus berkoordinasi dengan semua dinas. Makanya pada saat kejadian kalau banjir atau apa, pasti yang turun semua kan dari Bina Marga, urusan jalannya mungkin yang di sisi jalan, lingkungan hidup, kebersihan itu dari mulai yang badan air, udah gitu dia ngurusin sampah juga. Dan yang utama biasanya memang ini sumber daya air. Mereka berjibaku terus. Nah ini kan juga kita harus perhatikan terkait kesiapan personel, apalagi nanti ini tahun baru nih. Pasti, mungkin juga libur atau apa. Nah kita juga harus siapa yang siaga, siapa yang piket. Ini juga penting. Termasuk juga tadi juga ada pertanyaan buat mengantisipasi angin dan lain-lain. Nah kalau ini kan memang nggak tahu juga. Sekarang kan juga jadi lucu, jadi cukup banyak. Kemarin sempat saya reses di satu tempat, kita tuh nggak pernah ada namanya angin puting beliung. Ini muncul di putaran-putaran angin. Airnya kena ke atap dan lain-lain. Siklon tropis kalau nggak salah. Iya, jadi mengatasi ini juga kita kan mesti ngecek atau menghimbau warga masyarakat untuk ngecek mungkin kekuatan rumah, mungkin atapnya, pohon yang penting. Karena pohon itu juga kita nggak tahu terus-terusan hujan angin, entah itu dahan ataupun akar. Nah, walaupun sudah dinas sudah rutin ya, setiap minggu juga mereka juga kerja sama, maksudnya kerja bakti sama warga juga. Tetapi contoh terakhir minggu kemarin saya pada saat Sosperda, baru kita cerita itu pas selesai break hujan angin di RPTRA yang tempat saya rubuh pohon. Padahal udah dicek ya. Padahal pasti itu sudah melalui pengecekan dan lain-lain. Langsung kena ke listrik. Jadi nggak bisa cuman dilihat kasat mata, habis itu udah aman. Itu harus rutin terus kayaknya. Dan ini juga keterlibatan masyarakat juga perlu banget. Nih kita juga membantu untuk mengingatkan ya. Mendingan kita mengantisipasi. Mendingan kita curiga, terus kita laporkan, dicek, daripada nanti udah kejadian makan korban. Ya kurang lebih itu Mas yang jelas. Kami juga teman-teman di Komisi D juga selalu ada kalau pas ada di pengaduan, terus juga kita bilang di masing-masing dapilnya juga bantu kita pantau, kita lihat, masuk juga yang harus diantisipasi turap-turap, terus daerah aliran sungai, lalu juga tanggul-tanggul. Kemarin kan yang di Krukut itu kan tanggul yang jebol. Karena kan airnya deres banget, mungkin kita nggak sadar atau nggak terlihat, dihantam terus kan, begitu jebol, airnya kaget lah di wilayah situ. Sobat Warta Kota, memang bicara banjir, bicara hukum alam ya. Air mengalir sampai jauh. Air mengalir dari atas ke bawah. Nggak bisa tuh disuruh. Nggak bisa disuruh naik lagi ya. Disuruh naik lagi atau artinya, ada perboden nggak bisa tuh disuruh. DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta sudah bekerja keras untuk secara fungsinya untuk mengatasi banjir. Tapi karena memang susah melawan hukum alam, apalagi sekarang cuaca ekstrim, maka masyarakat DKI Jakarta diminta untuk tetap waspada ya. Tetap waspada dan tidak merusak lebih parah lagi. Jadi memang alam dan lingkungan kita. Semua pihak, semua
mungkin dari Pemprov dibuka 24 jam ya posko-posko pengaduan agar bisa teratasi dengan cepat. Nah, Teh Yuke nih, saya kan dapat laporan nih kayak di Muara Angke, kayak di daerah Manggarai itu. Ya mereka sudah terbiasa tapi lelah juga gitu menghadapi banjirop, menghadapi banjir setiap hujan, bahkan nggak hujan deras pun banjir gitu. Gimana tuh Teh Yuke? Ya, memang untuk di titik-titik rawan, apalagi ya sekarang kan banyak abrasi lah, yang mungkin tadinya masuk ke das atau ke sepadan sungai, lama-lama tergerus, airnya semakin menipis, mepetlah ke bangunan di luar yang memang bangunannya udah salah posisi ya. Nah, ini juga memang mau tidak mau, apalagi di titik-titik rawan, apalagi yang di wilayah yang cekungannya dalam, dan sering ya, dan berdasarkan bukan kajian lagi ya, data itu terus-menerus di situ, itu memang harus sudah ada perencanaan bagaimana, apakah di situ jadi kantong air kah, embung kah, waduk kah. Dan yang sudah tidak layak, selayaknya sih harusnya, kasihan juga sih mereka juga. Dan kalau yang saya lihat, warga apalagi yang biasa, misalnya kadang-kadang bahasanya mereka daerah bawah, orang bawah. Iya, betul. Orang bawah sama orang atas. Bawah sama orang atas. Iya, jadi setiap cerita gitu, soalnya orang bawah, kita orang bawah. Mereka juga paham dan lelah. Dan selalu was-was. Walaupun sebersahabatnya kan juga capek aja gitu ya. Terus kemarin beberapa tahun belakangan sudah banyak perubahan, tapi tiba-tiba begitu nggak siap gitu, yang dulunya mungkin sering banjir, sekarang enggak, paling surutnya cepat. Kemarin tiba-tiba ada lagi kan. Sebetulnya apalagi tidak menentu ya, bisa gawat nih ceritanya nih. Betul, dan kita nggak tahu sekuat apa dan sejauh apa nanti, karena penurunan air permukaan tanah juga kan semakin lama semakin menurun. Jadi idealnya memang yang sudah di wilayah-wilayah riskan, rawan, ya udah tidak harus sudah mulai sudah tidak layak di situ. Tetapi kan problemnya adalah pada saat mereka tidak di situ, mereka juga mau sebetulnya nggak tinggal di situ. Siapa sih yang mau tinggal di tempat yang rawan seperti itu? PR-nya kan kemana dan bagaimana? Kebanyakan kan mereka juga itu sudah turun-temurun mereka tinggal di situ. Dulu mah nggak di pinggir kali, dulu masih jauh. Sekarang pinggir kali. Jadi kayak yang sempat mungkin waktu itu kita lihat itu kan dulu masih ada 12 meter, 15 meter, sekarang udah persis di pinggir. Sedangkan mereka secara dibilang surat menyurat tanah itu tidak di sepadan. Tapi sekarang begitu mereka mau mengajukan, oh ini pinggir kali, udah menyalahi aturan, nggak bisa dijual atau dihuni atau gimana. Nah ini juga yang menjadi problem. Kita juga harus, Pemprov juga harus sama-sama memikirkan solusi seperti apa. Karena nggak fair juga untuk mereka yang sebetulnya sesuai sama aturan, tetapi karena kondisi akhirnya begitu. Tapi kalau yang mungkin banyak itu salah, itu kayak gitu banyak ya? Ya di pinggir, di semua jadi di sepanjang itu ya, sungai dicoba aja. Di kali, jadi 13 cabang itu hampir rata-rata seperti itu. Iya, khususnya yang sungai-sungai besar ya. Di luar memang kalau misalnya kapan-kapan kalau belum pernah coba pakai kapal, pakai perahu karet, lihat dari sisi sungai. Bagaimana kiri kanan itu. Ya kembali lagi banyak yang sudah kejadian ya, tapi kita jangan mengulangi lagi lah. Jangan sembarangan ngasih izin untuk bangun bangunan-bangunan yang di luar jarak yang ditentukan. Bisa jadi 10 tahun kemudian habis kali ya? Bisa habis. Itu ngeri sekali. Ada di beberapa lokasi yang bangunan itu di atas nggak ada, bawahnya ini udah habis. Aduh itu kalau longsor kayak gimana? Nah jadi secara aturan pemberian izin dan lain itu harus lebih ketat lagi, khususnya yang di sepadan sungai,
Dan kalau memang mau normalisasi ataupun apa, mungkin merelokasi, mau kita alih fungsikan di kiri kanan kali ataupun sungai itu sesuai dengan jarak yang ditentukan, kita harus mikirkan juga ini mau dipindahkan kemana. Terus Kalau dengan urusan administrasi segala macam. Kalau fraksi PDI Perjuangan apa yang diusulkan? Kalau kita berdasarkan kejadian ya, yang dulu kan ada yang sudah zamannya Pak Ahok, apakah normalisasi banyak kan dipindah ke rusun, disiapkan dulu lah pemukiman. Pemukiman nanti dikembalikan lagi ke mereka kan, apakah itu ganti untung, tapi kembali lagi kan urusannya sama urusan mereka punya dasar alas sejarah apa gitu ya. Ada yang girik, ada yang bukan sertifikat. Nah ini juga tidak mudah. Tetapi kalau layak itu sudah tidak layak dan itu membahayakan, berarti kita harus pikirkan mereka harus dipindahkan kemana. Rata-rata mereka kenapa masih bertahan di situ? Karena mereka hidupnya di situ, kerjanya di sekitar situ. Zaman dulu kan banyak misalnya di selatan tuh, di Tebet, pindahnya ke utara, ke timur. Jangan sampai nanti begitu pindah jadi masalah baru lagi. Nah, itu kan harus betul-betul harus kita sosialisasikan, kita harus juga ada jaminan dipindahkan kemana, tidak mengganggu mereka untuk berusaha. Idealnya memang pindahnya tidak jauh-jauh. Misalnya di Ciliwung, di mana nggak jauh kecamatan lah ya. Ya, jangan misalnya dari selatan pindahnya ke utara lah, misalnya ke barat atau ke timur. Tapi kan kembali lagi ketersediaan lahan kita. Terus kebetulan memang, memang di Jakarta kan masih pemukiman itu kan masih sangat kurang. Baik itu rusunawa maupun rusunami ataupun pemukiman murah yang terjangkau. Pertama memang masih sangat kurang. Kedua, kalau misalnya kita udah nggak bisa menafikan bahwa nyari rumah yang horizontal tuh udah sulit sekarang. Sekarang semuanya mau nggak mau kita harus vertikal. Untuk vertikal pun nyari lahan untuk bangun di wilayah-wilayah yang mungkin kalau tadi misalnya di sekitar kali ini ada Pesanggerahan, Kali Ciliwung atau kali mana lagi itu kan sampai ke barat juga kan nyambung. Barat ke utara semuanya. Nah itu kan kalau ideal ya kita jangan terlalu jauh lah dari mereka. Itu PR kita menyiapkan hunian itu, baik itu untuk yang terprogram itu misalnya kayak tadi ada yang mesti dinormalisasi, harus relokasi, ataupun yang lain-lain yang memang secara rumah udah nggak layak. Di Jakarta ini kan padat sekali penduduk dan masih menjadi magnet ya. Begitu mereka tinggal di sana dan banyak kontraktor juga kan, kontrak sana kontrak sini. Tapi terus terang di pemukiman padat penduduk ini kan banyak yang belum layak. Kayak MCK-nya dia masih belum layak, kadang masih ada MCK komunal, ada yang masih toiletnya toilet helikopter ibarat yang buang langsung ke kali. Itu kan secara mereka prinsip rumah tinggal kan nggak sehat. Nah yang seperti itu kan baiknya juga pindah ke lokasi yang sehat. Nah makanya kalau semakin banyak rusunawa, rusunami, rusunawa ini kan subsidi. Dengan syarat-syaratnya juga ada. Begitu mereka mampu, mereka kan harusnya naik kelas nih. Dan di rusun itu kan sekarang juga ada pembinaan untuk pendampingan, pelatihan, biar mereka juga bisa secara ekonomi bisa hidup. Begitu naik kelas kan harusnya mereka juga pindah ke rumah yang mereka mungkin mampu sewa dengan kemampuannya mereka. Itu juga kan harus kita siapin. Terus untuk yang level-level dia mampu dengan pendapatan segala kan harus siapin juga. Jangan semua-muanya memang akhirnya mampunya belinya di luar Jakarta. Tapi kerjanya semuanya di Jakarta. Jadi lahan kita sulit. Terus juga idealnya nih berapa wilayah kota ya. Selatan berapa punya rumah susun. Barat juga. Terus timur juga. Tapi kondisi yang ada sekarang memang masih jauh dari cukup. Jumlah hunian yang terjangkau seperti itu. Berarti ini tuh yang diusulkan fraksi PDI Perjuangan itu sudah masuk rencana tata ruang tata wilayah?
Sebetulnya dari tata ruang, tata wilayah itu juga harus kita benahin sama-sama sampai akhirnya ke turun-turunnya tadi pemukiman yang layak, udah gitu penataan di das sungai, lalu juga termasuk bagaimana menanami pohon-pohon yang kan Ibu Ketua Umum selalu Bu Mega tuh selalu dari dulu merawat pertiwi, mari menanam, jaga sungai, sungai itu jalan kehidupan dan sebagainya. Dan itu kan ternyata betul. Nah, kita makanya selalu juga menyampaikan kepada Dinas Kehutanan ataupun mungkin SDA, di das sungai itu menata misalnya, itu kan juga harus ditanami dengan pohon-pohon yang cocok di situ untuk nahan air, untuk nahan abrasi. Pohon-pohon keras kali ya? Pohon-pohon keras. Sebetulnya bambu itu juga sangat-sangat bagus. Bambu itu selain buat ngademin udara ya, dia bisa nurunin itu, dan itu nyerap air dan itu kuat. Ada kayaknya kalanya waktu itu bambu nggak banyak ditanam. Tanemin lah. Tanaman-tanaman yang lain. Kan dulu, zaman dulu memang sepanjang Ciliwung itu banyak pohon bambu. Sekarang kan udah hilang tuh. Nggak banyak. Di utara misalnya mangrove. Mangrove itu kan juga cukup baik. Sejauh apa sih kita punya mangrove untuk jadi tanggul lautnya kita gitu kan? Tidak hanya tanggul beton aja, tetapi tanggul mangrove pun juga itu sangat perlu. Jadi harus menyeluruh semua. Sehingga tidak asal tanam, karena waktu itu sempat aku lihat di sepanjang itu dibuat, tapi taman memang bagus, tapi apakah pohon di sekitar situ itu yang mungkin efek nanti ke depannya itu bisa nahan air atau abrasi. Dan yang terpenting juga kalau yang masih urusannya sama DKI mungkin masih bisa kita koordinasi ya. Di beberapa perbatasan kan juga sama provinsi yang lain. Nah ini juga penting karena jangan cuman kita aja yang bebenah, tapi wilayah lain tidak sesuai. Harus seiring bersama. Makanya waktu itu saya udah cukup dengan Pak Pram ya, komunikasi cukup baik. Dia langsung berkoordinasi dengan aglomerasi lah, mungkin sekitar Jabodetabek, Jur. Tinggal ke depannya harus seperti apa, harus sama-sama ngebenahin. Kita udah ngebenahin saluran segala macam, di sananya mungkin enggak. Kita udah nahan sampah. Maksudnya kita juga makanya nggak mau nyalahin kan. Jadi lebih baik di sana urus, kita juga urus gitu. Soalnya kita paling bawah nih. Kita paling bawah, bagian nerimainnya aja gitu kan. Jadi Sobat Warta Kota memang sangat kompleks untuk mengendalikan banjir ya. Selain dari geografis juga sosialnya, terutama kepemilikan tanah, rencana tata ruang, tata wilayah juga harus dibenahi. Jadi memang nggak diam-diam aja nih. Sama mindset kita semua warga itu jangan membelakangi sungai lah, jangan membelakangi kali. Gitu. Kadang-kadang kalau membelakangi kan kita anggapnya dia kayak tempat sampah. Jadi padahal di luar negeri itu udah menghadap riverside itu paling mahal gitu ya. Iya kan? Riverside di kita bukan menghadap sungai belakang justru malah jadi toilet. Nah, itu yang kita harus ngubah. Jadi kalau ekosistemnya jalan nih, sungai juga nggak ada pendangkalan, pengerukan berkala juga itu juga untuk antisipasi banjir juga. Habitat juga hidup di situ. Pasti alam juga pasti akan jaga kita gitu kan. Bersahabat dengan alam. Jadi memang THUK ini sudah kayaknya sudah berteman dengan alam nih. Jadi sudah mendalami apa yang harus dilakukan. Gitu ya Teh ya. Jadi ada langkah signifikan yang dilakukan praksi PDI Perjuangan adalah bagaimana membuat das yang ada di Jakarta itu bisa mengendalikan banjir. Mulai dari pengerukan, dari sempadan sungai tidak ada bangunan, dan relokasi warga. Nah, Teh, sampah juga berpengaruh dong terhadap pengendalian banjir. Bagaimana nih dengan yang dilakukan Komisi D nih? Kalau di kami juga selalu berkoordinasi sama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Jadi kita juga banyak masukan-masukan dari kami
dari anggota, terus juga keterlibatan pihak-pihak ketiga ya. Nggak mungkin hanya bisa diselesaikan dari kita DPRD sama eksekutif aja. Iya. Pengendalian pengelolaan sampah, terkait sampah lah urusannya di Jakarta ini kan masih jadi PR banget. Nah, memang yang sudah ada upaya-upaya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan ada Pergub 77, ada pengelolaan sampah di tingkat RW, udah gitu juga beberapa upaya-upaya dari pengelolaan sampah di ruang lingkup kecil, pembangunan TPS 3R, sampai ke tempat penampungan akhir di Bantar Gebang. Itu juga sudah ada upaya-upaya, tetapi kan masih menjadi problem. Yang terpenting adalah di lingkup RW ataupun di rumah tangga, bagaimana kita bisa mensosialisasikan, bisa menjadi budaya dari warga untuk bisa mengolah atau memilah sampah lah paling minimum. Itu pasti udah sangat-sangat membantu. Udah pasti sangat membantu karena kalau kita, pusatnya di situ ya. Karena kita sudah bisa pada saat memproduksi sampah kita bisa pilah, yang bisa kita olah nanti siapalah yang ngolah diambil. Pilah kan yang organik, yang apa mungkin banyak yang menggunakan hasil pilahan sampah juga bisa kita sampaikan ke bank sampah lah itu nanti yang kerjasama. Yang organiknya kita bisa sedikit banyak sampah-sampah rumah tangga misalnya pakai di composting, pakai biopori, ada maggot dan lain-lain. Nah, yang terpenting adalah kita bangun budaya yang memang nggak gampang. Betul. Kadang saluran air yang udah pakai unit pakai tutup aja itu bukan tempat sampah, masih aja nyelip-nyelipin kalau buang sampah. Jadi balik lagi kalau tidak diawasi, kadang-kadang kan masih belum ada kesadaran. Termasuk juga membakar sampah, udah jelas-jelas salah secara aturan ada dendanya, tetap masih juga bakar. Karena mungkin daripada buang ya mendingan gampang bakar. Padahal dampaknya juga sangat berbahaya. Dan sanksi itu yang terpenting. Cuman kan bagaimana mau operasi tangkap tangan? Masa semuanya harus kita awasin gitu, nggak mungkin. Dipakai CCTV juga mereka berpindah-pindah. Ditaruh ada banner dilarang buang sampah, di situ dia naruh sampah-sampahnya. Ya, ini yang kembali lagi begitu ada sanksi tegas, kan hukum-hukum Perda itu kan ada sanksi-sanksinya. Betul. Memang harus ada efek jerak, tapi juga dicarikan solusi. Memang mereka kadang banyakkan sampah-sampah liar itu karena nggak ada tempat. Terus juga mau buangnya kemana. Tapi juga kita harus siapkan untuk warga masyarakat yang sudah memilah, itu juga harus ada apresiasi, insentif, termasuk kelompok-kelompok masyarakat ataupun bank sampah yang memang sudah cukup mengurangi, mereka berperan untuk mengurangi sampah yang dibuang ke tempat penampungan akhir atau sementara nih. Begitu mereka berhasil ada pengurangan sekian, itu juga kan harusnya kita kasih apresiasi, kita kasih insentif, entah berupa alat atau apa, jadi mereka jadi termotivasi. Sekarang yang repot adalah masih menjadi problem, sudah dipilah tapi pengangkutannya kan masih dicampur. Nah, ini yang kita juga minta benahi, termasuk transportasi alat angkut sampah juga, kalau yang tidak memadai atau kurang, atau juga mungkin secara kan dari rumah itu terkadang kan sulit siapa petugas pengangkutnya kan. Peralatan angkutnya juga seperti apa. Nah, kemarin kita dengar banyak juga yang masih banyak truk-truk sampah yang nggak memadai masih berjalan. Lindinya, apanya, masih berceceran ya. Itu juga sebetulnya udah nggak layak. Apalagi Kota Jakarta udah mau 5 abad dengan anggaran yang mungkin besar dibanding provinsi lain. Harusnya kita juga bisa bebenah lebih baik lagi. Gitu. Berarti Sobat Warta Kota soal sampah ini memang sudah dikendalikan dengan berbagai program ya. Dengan berbagai macam program, tapi kembali lagi memang tidak mudah. Cuman kita berharap partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat, karena begitu kita bisa mengelola sampah dengan bijak, itu bukan hanya sekedar sampah, tapi bisa jadi berkah. Gitu.
berkah dan cuan. Cuan. Teh Yuke, sedikit spill dong tentang ada rencana pembangkit listrik tenaga sampah. Kalau terkait pembangkit listrik tenaga sampah, memang itu sudah sempat memang menjadi program baik itu pemerintah pusat, terus juga sempat mungkin disampaikan menjadi alternatif untuk pengolahan sampah ya, teknologi pengolahan sampah. Memang sampah kita ini kan banyak banget. Oke. Baik yang sudah puluhan ribu ton yang di Bantar Gebang, itu juga masih menjadi PR bagaimana menghabiskan itu, termasuk juga sampah-sampah yang setiap hari kita produksi. Itu yang tadi kita bilang, kalau minimal kita sudah bisa kurangi dengan pengolahan sampah, pemilahan sampah, otomatis kan berkurang nih yang beban. Residunya. Jadi kita berharapkan yang dibuang itu yang residu aja. Nah, untuk terkait kan yang sudah ada dilakukan adalah teknologi RDF ya. Di Rorotan mungkin sudah bentar lagi akan berjalan. Terus juga yang RDF di Bantar Gebang. Kalau RDF itu kan lebih ke pengolahan, pengeringan, dicacah sehingga ujungnya hasil akhirnya adalah berupa RDF. RDF itu bisa kerjasama dengan pabrik semen untuk jadi bahan bakar pengganti batu bara. Batu bara, betul. Tapi kan yang anggaplah sekarang kan rata-rata 7.800 8.000-an ton setiap hari ke Bantar Gebang. Yang dikelola di sana nggak sampai 2.000, mungkin 2.000-an lah sampah yang bisa kita olah. Nanti kalau di RDF ini berjalan, targetnya sih 2.000 juga, 2.000 ton. Dari 8.000 berarti kan kurang lebih masih ada sisa juga ribuan ton. Nah, ini yang terus dicarikan teknologi-teknologi. Memang ada salah satunya untuk pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, cuman kan pertama pasti lahan. Ini juga mungkin masih berproses ya. Karena ini menjadi concernnya pemerintah pusat juga. Jadi sepertinya nanti koordinasi dengan pemerintah pusat yang kita tahu, cuman kita belum bahas detail apa yang memang mau dilakukan dan berapa lokasi. Oh, masih jalan kajian ya? Masih semuanya masih berkoordinasi, tapi intinya yang jelas DKI ini siap dan harus menyelesaikan masalah sampahnya. Dengan anggaran yang memang mungkin kita punya. Kalau terkait tenaga listrik dari tenaga sampah, yang pasti kalau nggak salah kan harus berkoordinasi dengan PLN, mungkin dengan aturan-aturan mainnya, terus kemana nanti hasil dari listrik kita, terus penggunaannya kemana. Nah ini juga masih cukup panjang, berkoordinasi sama, mungkin kan nggak sembarangan kita ini ya, ada aturan-aturan dan juga kalau nggak salah kan ada Danantara lah yang mungkin mau, karena dari pemerintah pusat juga. Tapi kita selalu sampaikan yang kita bisa create atau kita bisa pikirkan untuk solusi sampah, ya tetap kita jalan aja. Silahkan, nanti tinggal mana yang memang harus sama pemerintah pusat, mana yang harus kita. Tapi saat ini kita juga dorong untuk tidak yang hanya yang besar saja yang kita pikirin, tapi yang di antara atau yang di menengah, sama mungkin di hulu nih, kalau bisa di tingkat kelurahan, kecamatan, kalau itu bisa ada satu pengolahan sampah, kan lumayan, nggak perlu dia jauh-jauh kemana, selesailah di situ. Selesai di komunal ya? Komunal yang ruang lingkupnya yang lebih kecil lah, lebih mikro. Nah, jadi kita juga waktu itu sempat bunyikan biar kita kerjasama dengan mungkin kampus, mungkin perusahaan-perusahaan CSR atau apa, kan banyak yang bergerak di lingkungan hidup ya. Jadi mereka kan bisa support. Betul. Jadi nggak perlu anggaran itu besar-besar. Jadi kita juga udah beberapa kerjasama juga sama anak-anak kampus, ada BEM lingkungan, untuk kita dorong biar mereka juga bantu dinas, bantu mungkin dari kelurahan, kecamatan, minimal untuk mengedukasi warga. Karena kalau mahasiswa atau apa itu kan suka beda ya. Metodenya. Ya, metodenya beda. Mereka juga bisa kayak contoh sambil membukakan mata juga kepada generasi muda yang sekarang yang memang concern banget sama lingkungan, biar mereka bisa berperan
aktif. Jadi nggak usah mikir yang besar-besar. Kalau memang mereka bisa bantu di lingkungan yang Kecil. lingkungannya mereka yang kecil, ada peran yang mereka perankan di situ, itu pasti terbantu banget kita semua. Insya Allah Jakarta bebas, terhindar lah ya. Terhindar, minimal mengurangi sampah, masyarakat lebih sadar sampah dan lebih paham bagaimana memilah sama mengolah sampah sendiri. Oke. Yang sebenarnya kalau mau nggak sulit, cuman mulainya kan harus ada contoh. Iya. Jadi tinggal nanti Pemprov atau pemerintah tuh tinggal bagaimana dorong endorse untuk insentif lah, untuk apresiasi apa, mungkin yang udah milah dikurangi retribusi apanya gitu kan, atau dikasih mungkin sampah pilahnya, dan bantuan-bantuan mungkin dikasih pupuk apa atau dikasih tambahan bantuan apa, itu kan bisa barter seperti itu gitu. Oke. Jadi semangatnya tuh ada. Iya. Jadi sobat Warta Kota, persampahan memang menjadi momok di Jakarta karena begitu besar jumlahnya, namun itu bukan hal yang niscaya untuk diselesaikan ya, mulai dari tingkat rumah tangga, komunal, sampai industri kali ya, sampai industri, bahkan rencananya Jakarta akan punya pembangkit listrik tenaga sampah. Dan yang terpenting adalah kesadaran masyarakat untuk memulai memilah sampah dari rumah. Begitu ya, Teh Yuka? Ya. Demikian bincang-bincang kami bersama Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Teh Yuke Yurike. Beliau seorang sarjana teknik, alumni UI. Jangan kemana-mana, tetap di program wawancara eksklusif. Teh Yuke, terima kasih banyak. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.